wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Kauna Putri dari Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang risiko keuangan pribadi atau professional financial risk. Nah, topik ini sangat penting karena keuangan pribadi merupakan dasar dari kestabilan hidup seseorang. Nah, if we cannot manage our personal finance properly, it can affect many aspects of our life, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai masa depan. Risiko keuangan pribadi adalah kemungkinan terjadi masalah keuangan akibat kesalahan dalam pengelolaan uang atau karena faktor yang tidak terduga. In simple terms, personal financial risk is the possibility of financial instability caused by poor financial management or unexpected situation. Nah, risiko ini bisa diambil oleh siapa saja, baik mahasiswa, pekerja, maupun pelaku usaha. Kenapa sih risiko ini penting? Nah, mengelola keuangan pribadi itu sangat penting karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. For example, jika kita tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik, maka kita akan kesulitan mengatur pengeluaran, tidak memiliki tabungan, dan lebih mudah mengalami masalah keuangan. Selain itu, kondisi keuangan yang tidak stabil juga bisa menyebabkan stres dan tekanan mental. Bahkan dalam jangka panjang bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Jenis-jenis risiko keuangan pribadi. Yang pertama, risiko pengeluaran berlebihan atau overspending. Nah, risiko ini terjadi ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Contohnya seperti sering belanja online tanpa kontrol, mengikuti gaya hidup konsumtif, atau membeli barang hanya karena keinginan. For example, seorang mahasiswa mendapatkan uang bulanan, tetapi sebagian besar uangnya itu digunakan untuk nongkrong, belanja, atau hal yang tidak terlalu penting. Akibatnya, di akhir bulan uangnya itu sudah habis. Yang kedua, risiko tidak memiliki tabungan atau no savings. Banyak orang yang tidak menyisihkan uang untuk tabungan atau dana darurat. Padahal, saving are very important untuk menghadapi kondisi tidak terduga seperti sakit, kehilangan barang, atau kebutuhan mendadak lainnya. Without saving, seorang akan lebih rentan mengalami krisis keuangan. Yang ketiga, risiko utang berlebihan atau excessive debt. Nah, risiko ini terjadi karena seorang itu memiliki utang yang terlalu banyak dan tidak sesuai dengan kemampuan finansialnya. Contohnya seperti penggunaan kartu kredit berlebihan atau pinjaman online. This can lead to financial stress, bahkan bisa membantu seorang kesulitan membayar kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, risiko tidak memiliki perencanaan keuangan atau no financial planning. Tanpa perencanaan keuangan, seseorang tidak memiliki arah dalam mengelola uangnya. Misalnya, tidak membuat anggaran bulanan, tidak punya tujuan keuangan, atau tidak memikirkan masa depan. Without planning, money will easily be spent without control. Yang kelima, risiko kehilangan pendapatan atau loss of income. Nah, risiko ini terjadi ketika seorang kehilangan sumber penghasilan seperti kehilangan pekerjaan atau usahanya yang menurun. If there is no backup plan, kondisi ini itu bisa sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari. Yang keenam, risiko inflasi atau inflation risk. Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. If income stay the same but price increase, maka daya beli kita itu akan menurun. Contohnya harga kebutuhan sehari-hari
Contohnya harga kebutuhan sehari-hari naik, tetapi pendapatan itu tetap, sehingga uang yang kita miliki terasa kurang. Dampak risiko keuangan pribadi. Nah, jika risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan berbagai dampak seperti: yang pertama, ada kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, kebutuhan tidak memiliki tabungan, tetapi banyak pengeluaran. Yang ketiga, terjebak dalam utang. Yang keempat, stres dan tekanan mental. Yang kelima, tidak memiliki keamanan finansial di masa depan. Contoh kasus nyata. Nah, sebagai contoh, ada seorang mahasiswa yang setiap bulan mendapatkan uang saku nih. Nah, namun dia tidak membuat anggaran keuangan dan sering menghabiskan uang untuk hal yang tidak penting. Akibatnya, di tengah bulan, uangnya itu sudah habis dan dia harus meminjam uang dari teman. Lama-kelamaan, kebiasaan ini membuatnya memiliki banyak utang kecil yang menumpuk. This is a simple example of personal financial risks that often happens in daily life. Nah, gimana sih cara mengatasi resiko keuangan pribadi? Nah, jadi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko ini. Yang pertama, itu kita membuat anggaran keuangan atau budgeting. Dengan budgeting, kita bisa mengetahui nih pemasukan dan pengeluaran kita setiap bulannya. Yang kedua, menyisihkan uang untuk tabungan dan dana darurat. Jadi ketika kita sakit, kita tidak memiliki uang, tapi kita memiliki tabungan untuk biaya kita berobat. Yang ketiga, mengontrol pengeluaran dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang keempat, menghindari hutang yang tidak perlu. Jadi, walaupun kita minjam hutang ke teman itu kecil, tapi lama-kelamaan kita tuh bakal menumpuk hutang-hutang kecil itu. Jadi, itu malah jadi kebiasaan kita untuk berhutang. Yang kelima, mulai belajar investasi untuk masa depan. By managing our money wisely, kita bisa mengurangi risiko keuangan pribadi dan mencapai kondisi keuangan yang lebih stabil. Kesimpulannya, risiko keuangan pribadi adalah hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, risiko ini dapat dikendalikan jika kita memiliki kesadaran dan disiplin dalam mengelola keuangan. Dengan pengelolaan yang baik, kita tidak hanya bisa menghindari masalah keuangan, tetapi juga kita tuh bisa merencanakan masa depan yang lebih baik. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai resiko keuangan pribadi. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam mengelola keuangan yang lebih baik. Thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.